PL2 dan seterusnya dengan langkah-langkah. Misal tadi udah didapat Z, ada, pembatas juga ya, lalu ada pembatas tak negatif dan juga bilangan bulat gitu ya. Lalu, yang ketiga fatoming. Fatoming sini tadi apa? Fatom tadi ada beberapa syarat yang harus kita, penuhi gitu ya. Kalau kondisinya udah fatom berarti, algoritma dari branch inbound ini sudah, selesai karena sudah didapatkan nilai, optimum yang diinginkan. Oke, di sini kondisi fatom itu seperti apa, ya ini solusi optimalnya sudah merupakan bilangan bulat, lalu masalahnya tak layak, di sini ada yang tak layak gitu ya, beberapa tadi sudah didapatkan tak layak, kalau didapat tak layak berarti dia sudah akan berhenti, tidak akan lagi dilakukan pencabangan ataupun bounding. Lalu nilai optimal Z-nya tidak lebih baik dari batas bawah, tadi kan kita dapat kalau kasus maksimisasi, kalau kita dapat, nilai yang memberikan bilangan bulat tadi, X1, X2-nya, dan semua variabel keputusan itu bilangan bulat, itu kita tetapkan sebagai batas bawah jika kasusnya maksimasi, kalau batas atas untuk kasus minimasi gitu ya. Ternyata nilai optimalnya tidak lebih baik dari batas bawah atau batas atas sesuai dengan masalah, maka itu adalah kondisi fatom. Maka algoritma dari branch bound itu sudah berhenti ya. Oke, ini secara teori lah gitu, teori. Coba sekarang kita masuk ke praktiknya ya. Di sini misal ada contoh masalah maksimasi ya, maksimisasi. Sini kita punya fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 2x1 plus 3x2 dengan pembatas, ini pembatas 1, 5x1 plus 7x2 kurang sama dengan 35, 4x1 plus 9x2 kecil sama dengan 36, kurang sama dengan 36. Dengan x1 dan x2-nya itu lebih sama dengan 0 dan merupakan bilangan bulat. Ini kuncinya ya, bilangan bulat. Oke, ini kita selesaikan dengan pemrograman linear dengan metode grafis. Ya, kita dapat grafisnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini yang didapat. Lalu kita masuk ke PL1. PL1 kita pecahkan dengan metode grafis, kita dapat X1-nya itu 3, 12/17. Seharusnya teman-teman sudah bisa ya memecahkan dengan metode grafis untuk masalah sederhana lah, ini ya masih sederhana ya. Saya harap sudah bisa semua. Lalu X2-nya kita dapat 2, 6/17. Dan didapat Z, Z-nya ini kita masukkan ya nilai X1 dan X2-nya, udah bisa lah ya ngitungnya ya. Kita masukkan, kita dapat 14, 8/17. Kalau dengan metode grafis kan ada titik ini ya, titik pojok ya, pojok-pojok. Ini merupakan solusi layak. Tapi kita lihat karena kita ingin batasannya tadi berupa bilangan bulat, X1, X0-nya berupa bilangan bulat, maka ini belum memenuhi. Oleh karena itu harus kita branching ya, kita cabangkan. Nih, kita buat PL1-nya. Untuk PL1 kita masih menerima tadi bilangan rasionalnya, sorry, bilangan berupa pecahan. Di sini kita dapat PL1, lalu kita pecahkan nih. Ini kita pecahkan, kita ambil yang ini ya, yang kecil tadi ya. Berarti X2-nya, kita buat dulu, PL2, PL3. Di sini, masih dengan menggunakan model yang sama, ini kita tetap maksimisasi ini, dan seterusnya, semua pembatasnya. Di sini kita tambahkan pembatasnya, yaitu X2, ini X2 ya, yang kita ganti, kita pilih. Kita dapatkan betanya 2 ya. X2 di sini kurang sama dengan beta tadi ya. Berarti kan di sini dapat X2 kurang sama dengan 2.
Kalau untuk PL3-nya berarti X2 sama dengan beta plus 1 ya. Sorry kebalik. Lebih sama dengan sini X2-nya sama dengan 3. Oke. Nih PL2 kita pecahkan dulu nih PL2. Nih kan di sini ada tambahan pembatas ya X2 kurang sama dengan 2. Sesuai dengan aturannya. Di sini kita tambahkan X2 kurang sama dengan 2, kita tambah garisnya, didapat daerah layaknya, ini ya daerah solusi layaknya, ini sampai bawah sini. Oke. Garis 0, ini titiknya ya. Kita peroleh lagi variabel keputusannya, yaitu X1 sama dengan 41/5 dan X2 sama dengan 2, dengan Z-nya 14/2/5. Nah, di sini X2-nya sudah memenuhi pembatas yang kita inginkan, yaitu berupa bilangan bulat. Nah, sekarang X1-nya. X1-nya masih berupa pecahan, maka kita belum tiba di kondisi fatom tadi ya. Maka kita masih akan tetap melakukan percabangan. Ini kita keep dulu untuk PL2-nya. Nah, ini PL3 tadi kan sudah kita definisikan untuk batasan tambahannya. Sorry, mana tadi? Oh, ini. Oh, ini. Ini X2 lebih sama dengan 3. Kita masukkan ke model yang kita punya, model optimasi yang kita punya, kita gambarkan di di grafik sini, diperoleh nilai X1-nya itu 21/4 dan X2-nya 3, diperoleh nilai Z-nya 13,5 nih ya. Di sini X2-nya ternyata juga sudah berupa bilangan bulat ya. Tetapi masih belum sampai ke kondisi fatom tadi. Jadi kita masih harus melakukan pencabangan untuk PL3 juga gitu ya. Ini sampai PL3. Nah, ini kesimpulannya. Di sini tadi X2-nya kalau sama dengan 2 diperoleh X1-nya masih berupa pecahan, X2-nya sudah bilangan bulat, dan di sini untuk X2 di PL3 itu sudah berupa bilangan bulat untuk X2-nya ya. Cuma X1-nya masih pecahan, maka kita masih akan melakukan pencabangan lagi, branching lagi untuk X1-nya. Karena X2-nya sudah berupa bilangan bulat, sekarang X1-nya yang kita ganti. Ini X1-nya, ini kita ambil yang sini dulu ya. Kita pecahin lagi. Ini PL4 dan PL5. Masih sama caranya, kita ambil X1-nya. X1-nya kurang sama dengan beta. Betanya kan 4 ya. Yang memiliki nilai pecahannya 4, jadi X1-nya kurang sama dengan 4. Ini untuk yang di sini ya. X1 kurang sama dengan 4. Lalu X1-nya untuk di PL5, X1 di PL5 lebih sama dengan beta plus 1 ya. Di sini X1 bisa sama dengan 5 ya, benar ya? Oke, lalu kita masuk ke PL4-nya. Di sini kan tadi karena pencabangannya sudah dari PL2 tadi, jadi pembatas yang ini tetap kita masukkan. Lalu untuk X1-nya kita tambahkan pembatasnya, di mana X1 kurang sama dengan 4. Di sini kita dapat dari metode grafis, ini kalau kita gambarkan, ini kita pecahkan dengan pemrograman linear biasa ya. Kita dapat ternyata hasilnya X1-nya sudah berbagai bilangan bulat dan X2-nya juga sudah bilangan bulat. Jadi kita dapat, lalu kita cari fungsi tujuannya, nilai fungsi tujuannya diperoleh sebesar 14 nilainya ya. Ini untuk PL4. Lalu kita lihat lagi nih untuk PL5. PL5 tadi kan pembatasnya X1 lebih sama dengan 5. Kita dapat juga nilai dari variabel keputusannya X1-nya 5, tapi X2-nya masih berupa pecahan dengan nilai fungsi tujuannya yaitu sebesar 14/2/7. Gitu ya. Ini kesimpulannya. Di sini tadi PL4 dengan X1 kurang sama dengan 4 diperoleh variabel keputusannya sudah berupa bilangan bulat, fungsi tujuannya juga. Di sini untuk PL5-nya masih didapatkan X2-nya berupa
pecahan gitu ya, berupa pecahan. Maka ini belum, eee, masih bisa dipecahkan lagi gitu ya. Nah di sini kenapa ini merahin? Karena di sini si PL4 sudah memenuhi kondisi, sudah memenuhi, batasan-batasan yang kita punya gitu ya. Oke lanjut PL5-nya di sini. Di sini PL5-nya, memberikan nilai, fungsi tujuan yang lebih besar, tetapi tidak, memberikan nilai variabel keputusan berupa bilangan bulat. Jadi di sini masih, kita tandai dulu ya, lalu kita lanjut ke yang PL3, ini kan baru dari PL2 tadi ya. PL3 di sini kita cari, oh iya ini saya lupa, ini tadi si Z ini, kita namain Z4 aja ya, ini kita namakan lower bound ya, batas bawah, karena kita bicara masalah maksimasi ya, lower bound di sini. Lower bound. Oke. Ini kita lihat. Nah, di sini kondisi Fathom untuk PL5 karena perbedaan nilai Z dengan lower bound kurang dari 1 dan semua koefisien fungsi tujuan adalah bulat. Jadi ini tidak sudah memenuhi kondisi Fathom gitu ya. Nah, ini kalau dari grafisnya ini kita cari kan bilangan bulat ternyata di sini gitu ya. Kalau misalnya kita cari dengan pemecahan program linear biasa kan kita dapat sebenarnya di sini ya. Cuma di sini tidak memberi nilai bilangan bulat untuk X1 dan X2-nya sehingga dalam pemecahan dengan algoritma branch and bound integer programming untuk pemecahan bilangan bulat, pemrograman bilangan bulat diperoleh nilai X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2 dengan Z sama dengan 14 untuk model di atas tadi ya. Modelnya tadi. Model awal tadi kita memaksimasi ini, pembatas diketahui, diperolehlah nilai Z maksimumnya itu 14 dengan X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2. Oke, sebenarnya nggak susah sih sebenarnya si branch and bound ini ya. Kita cukup kita dapat nih variabel keputusan yang pertama. Kalau masih berupa pecahan, kan didapat pecahan. Kalau misalnya kita produksi kayak tadi gelas, nggak mungkin dong kita produksi gelas 2,5 gelas, 2/6/7 gelas, gimana bentuknya gitu kan. Jadi kan harus berupa bilangan bulat. Nah jadi lalu selanjutnya kita pecahkan nih, kita pecahkan, kita cari yang terkecil dulu. Di sini kan tadi contohnya 2, lalu kita cabangkan dengan beda-beda kondisinya tadi yang di sini X2-nya kurang dari beta, kurang sama dengan beta dan ya untuk PL3-nya X2-nya lebih sama dengan beta plus 1. Beta itu yang mana? Beta itu si 2-nya ini yang memberikan nilai pecahannya tadi ya. Kalau di atas tadi ini kan misal variabel XJ cabangkan nilai pecahan beta J dalam PL1. Nilai pecahannya tadi yang kita pilih ya. Pilihnya yang kecil karena untuk menghindari perhitungan yang lebih lama gitu ya. Lalu setelah kita cabangkan tadi, ini kita cabangkan, kita tambahkan masing-masing pembatasnya dengan XJ tadi. Untuk PL2 kita tambahkan pembatasnya di XJ kurang sama dengan beta. Dan di PL3-nya kita tambahkan pembatas XJ lebih sama dengan BJ plus 1 gitu ya. Kita pecahkan lagi dengan model yang sama yang mau kita pecahkan tadi. Lalu kita perolehlah lagi variabel keputusannya, nilai Z-nya. Kita lihat lagi apakah masih berupa bilangan pecahan, berupa pecahan atau tidak. Jika ternyata sudah didapatkan bilangan bulat ya seperti PL3 ini harusnya ini PL4 oke. Seperti di sini maka ini kita beri ini kalau kasus masing-masing tadi kita tetapkan sebagai lower bound batas bawah gitu ya. Jadi nanti
udah dapat, PL4-nya ternyata tidak layak, ternyata ada misalnya nilainya yang tidak layak, tidak masuk ini ya, pembatas gitu ya. Lalu kita cari lagi di PL3. Ya, karena sudah 34 nih, kita ganti 5, kita cari pecahan, didapat juga, ternyata masih ada pecahan, dan ada yang tidak layak. Kalaupun ada yang didapat bulat, kita lihat apakah nilai Z-nya itu lebih baik atau tidak dari batas bawah kita tadi. Tadi kan ada aturan ya, aturan main juga di sini. Ini kalau nilai optimalnya itu tidak lebih baik dari batas bawah yang kita tetapkan, maka dia akan disebut kondisi Fathom tadi ya. Ini kondisi Fathom ada 3. Kalau dia solusi optimal sudah merupakan bilangan bulat, dia disebut kondisi Fathom. Lalu masalah PL-nya itu tak layak juga disebut kondisi Fathom. Dan jika nilai Z-nya itu tidak lebih baik daripada batas bawah untuk kasus maksimasi atau batas atas dari kasus minimasi, maka itu juga termasuk kondisi Fathom. Ya, jadi algoritma itu akan berhenti dan nilai optimalnya sudah didapatkan. Nih contohnya. Nih kondisi Fathom yang pertama tadi kan nilainya sudah bilangan bulat ya. Ini udah kondisi Fathom. Sini tidak layak juga kondisi Fathom. Lalu ternyata di sini Z yang didapat, di sini misalnya kita dapat 12 ya. Ternyata tidak lebih baik dari batas bawah, ini kita tetapkan tadi batas bawah untuk kasus maksimasi, maka ini termasuk kondisi Fathom. Yang ini juga kita dapat misalnya solusinya masih berupa pecahan dan beberapa kondisi yang tidak memenuhi kondisi pembatasnya gitu ya. Jadi sini kondisi Fathom juga, maka algoritma akan berhenti. Intinya dalam algoritma branch and bound, pencabangan dan memberi batas gitu ya. 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya bounding tadi, kita lihat batasnya. Kita tetapkan batasannya seperti apa. Untuk itu kita cari nilai yang lebih kecil dulu. Lalu branching, lalu kita cabangkan tadi dengan ketentuan XJ lebih sama dengan beta dan XJ kebalik, XJ lebih sama dengan beta plus 1 dan XJ kurang sama dengan beta ya, dengan beta. Lalu fathoming, kondisi Fathom tadi sudah dijelaskan, dilihat apakah nilainya sudah berupa bilangan bulat, masalahnya tak layak, dan nilainya tidak lebih baik untuk masing-masing kasus. Gitu ya, itu kondisi Fathom. Ini tadi kita dapat. Oke, di sini tadi udah ya sampai PL5. Lalu ini lower bound PL3. Oke, kita lihat lagi nih. Di PL3 ternyata kita dapat nilai Z-nya 13,5 ya. Kita lihat ternyata juga tidak lebih baik dari batas bawah yang kita berikan tadi. Kalau tidak lebih baik, kita tidak akan melakukan pencabangan lagi ya. Ini juga udah Fathom, karena ini lower bound-nya kurang dari 1 nilai Z-nya ya. Ini kalau dari grafis, karena bilangan bulat, ini kan dua persamaan garis dari pembatas tadi ya. Kita cari himpunan bilangan bulatnya untuk X, nilai variabel keputusan. Oke, itu yang tadi baru dari P5. Ini P3-nya lagi ya, kita selesaikan. Nih, ini sudah kita cabangkan tadi di atas. Ini sudah didapat nih PL3. PL3 didapat masih ada bilangan berupa pecahan di sini ya. X1-nya. X1-nya kita pecahkan. X1-nya kita dapat, betanya itu 2 ya. Jadi di sini X1 kurang sama dengan 2, di sini X1 kurang sama dengan betanya 2 plus 1 berarti, kebalik, 3 ya. Oke, kita selesaikan lagi dengan cara yang sama, dengan ini memecahkan persamaan dengan metode grafis ya. Lalu kita dapat nih, X1-nya sudah berupa bilangan bulat, tapi X2-nya masih pecahan. X2 masih pecahan.
Lalu di PL5-nya ternyata, tidak layak ya, tidak layak untuk PL5-nya. Oke, tidak layak berarti dia sudah kondisi fatom ya, makanya dikasih merah sini, berhenti dia. Lalu dari PL4 kita cabangkan lagi. Sini karena tadi yang masih, pecahannya itu berupa X2, jadi betanya di sini adalah 3. Di sini untuk kondisi pertama, untuk PL6, X2 kurang dari sama dengan beta, betanya 3, yang ini beta plus 1, 3 plus 1, 4, gitu ya. Oke. Udah, kita pecahkan dengan menambahkan masing-masing pembatas. Untuk model yang sini, kita tambahkan pembatasnya ini, X2 kurang sama dengan 3, dan untuk PL7 ditambahkan pembatas X2 lebih sama dengan 4. Diperolehlah nilai X1-nya 2, yang merupakan bilangan bulat, dan X3-nya juga 2, merupakan bilangan bulat juga. Otomatis Z-nya juga berupa bilangan bulat ya. Lalu di sini juga untuk PL7 juga didapat bilangan bulat, X1-nya 0, X2-nya 4, gitu ya, Z-nya diperoleh 12. Lalu kita bandingkan. Kita fatoming dulu ya, setelah branch bound, fatoming. Ini sudah bulat, ini udah fatoming, udah kondisi fatom. Ini juga kondisi fatom, PL7, ini kita simpulkan ya. Sini kita dapat ini sudah kondisi ini semua ya. Ini didapat 14, ini 13, Z yang berupa bilangan bulat ya. Ini 12 ya, ini tidak layak. Ini karena nilai lower bound-nya kurang dari 1 ya, selisihnya gitu ya. Oke, kita dapat kondisi fatom. Ternyata kalau untuk kasus kita tadi itu masih, maka kita dapatkan nilai optimalnya yang di PL8 ini ya. PL8 ini, X1-nya 4, X2-nya 2, dengan Z itu sama dengan 14. Oke, jadi di sini ada aturan-aturan pencabangannya. Sini pilih variabel bulat yang memiliki nilai pecahan terbesar. Maksudnya di sini nilainya tuh kita lebih cari yang lebih kecil aja ya sebenarnya ya, yang lebih kecil agar lebih mudah. Jadi lalu atau kita cari variabel bilangan bulat yang mempunyai prioritas paling tinggi. Misalnya kalau dalam suatu masalah kita harus, misalnya ada bahan baku nih, kalau kita dalam industri ya, dalam produksi ada bahan baku A dan B. Kita harus, prioritas kita harus ini ke bahan baku A. Jadi kita harus, pada saat pencabangan ya, kita harus memilih untuk mencabangkan dari bahan baku tersebut, dari variabel keputusan tersebut yang ingin kita cari misalnya gitu ya, atau mempunyai koefisien profit yang paling besar gitu ya. Jadi itu kita urutkan berdasarkan prioritas lah, berdasarkan prioritas yang mana nih yang harus kita cabangkan dulu agar diperoleh nilai yang paling optimal gitu ya, atau punya nilai kritis didasarkan pengalaman pengguna. Intinya dalam pencabangan di metode branch and bound itu punya aturan-aturan tertentu gitu ya. Atau ini aturan pemilihan bebas. Kalau kita masih di dalam konteks pemrograman liar sederhana seperti tadi, kita pilih yang nilainya lebih kecil gitu ya, yang lebih kecil nilainya. Jadi akan lebih mudah untuk melakukan pemecahan model berikutnya. Aturan penentuan masalah program linear yang hendak dicabangkan, yaitu nilai optimal dari fungsi tujuan, lalu ada LIFO, last inverse out, yaitu masalah program linear yang dipecahkan paling belakangan. Oke, ini untuk metode branch and bound ya. Kalau tadi di awal saya jelaskan kita ada 2, yang satunya metode branch and bound untuk biner ya. Biner itu yang 0 dan 1. Kita masuk ke biner dulu ya. Nah, di sini ada contoh fungsi tujuan. Sini ada maksimasi Z sama dengan 9x1 dan seterusnya. Sini variabel keputusannya ada 4. Jadi agak sulit kalau menggunakan metode grafis ya. Berarti ini kita selesaikan dengan simplex yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Lalu ada pembatasnya berupa ini ada 4. Dan
Batasan selanjutnya untuk variabel keputusan itu berupa 0 atau 1, himpunan 0 atau 1. Jadi tidak mungkin 2, 3, dan bilangan bulat lainnya hingga ini di sini kita beri batasan 0 dan 1. Ini tadi seperti yang saya jelaskan bisa untuk masalah transportasi atau produksi gitu ya. Jadi dia akan bernilai 0 jika kondisinya seperti apa, dia bernilai 1 dengan kondisinya seperti apa, seperti itu ya. Masih cara yang sama seperti, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Sini kita tentukan PL1 dulu, karena kita di sini, mmm, batasannya biner ya, 0 atau 1, kita dapat, eee, nilai variabel keputusannya, nilainya ini ada 5/6, ada 1, 0, 1, dengan nilai Z-nya 16. Intinya ini akan kita selesaikan dengan metode simplex ya, karena kalau menggunakan, eee, metode grafis, variabel keputusannya cukup banyak ya, 4. Jadi kita akan mecahkan dengan simplex, kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana cara mencabangkannya? Di sini kita ambil ini ya, karena yang pecahan kan ini doang ya, yang X1. X1-nya di sini kita sama seperti tadi, ada betanya, cuma untuk kondisi biner, XJ-nya itu bukan, menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, tapi sama dengan. Ya, XJ sama dengan beta, dan XJ sama dengan beta plus 1. Jadi di sini X1 sama dengan 0, dan di sini X1 sama dengan 1. Ini kan, batasan tambahan ya, jadi untuk PL2 kita tambahkan, pembatasnya di sini X1 sama dengan 0. Lalu kalau PL3, X1 sama dengan 1 ya. Karena di sini kita PLBB biner, jadi tandanya berupa sama dengan, bukan kurang dari atau lebih dari. Oke. Dari PL2 kita dapat, nilai variabel keputusannya berupa 0 untuk X1, X2-nya 1, X3 0, X4 1, dengan nilai Z, 9 ya. Oke, lalu kita cari di PL3, seperti ini yang kita dapat. Langkah-langkahnya masih sama, pencabangannya masih sama, cuma metode pemecahan untuk mendapatkan variabel keputusan saja yang berbeda, karena kita variabelnya kan lebih dari 2 ya, jadi pakai simplex, kalau yang tadi masih bisa pakai grafis. Ini udah jam berapa ya? Masih ada yang baru join. Oke, lalu kalau di PL2 tadi sudah kondisi atom ya, sudah berupa bilangan bulat, dan di sini karena di sini tadi masalahnya biner sudah berupa 0 ataupun 1 sudah memenuhi, batasan. Lalu di sini yang PL3-nya kita cabangin lagi. Kita lihat tadi kita dapat, sini X2 dan X4 yang berupa pecahan. Kita ambil aja yang X2 ya. X2-nya kita kita cari ke, kan kita pengen, mencabangkan nilai yang lebih kecil. Ini kita turunkan ya nilainya, jangan lebih mendekati ke atas. Jadi kalau ini 0, ini kita jadikan 0, X2-nya sama dengan 0, di sini X2-nya sama dengan 1. Kita pecahkan lagi, ini merupakan, batasan tambahan untuk model tadi. Ini juga diperoleh, solusinya ya seperti ini ya, diperolehnya dengan perhitungan dengan metode simplex. Di sini masih ada, pecahan, di sini juga masih ada pecahan. Ini untuk PL4 dan PL5, dia belum kondisi Fathom ya. Lalu kita cabangkan lagi, pencabangan lagi, ini kita lihat, ini kan tadi setengah di X4. Lalu kita masukkan lagi batasannya, kita tambahkan batasan, X3 sama dengan 0, X3-nya di sini sama dengan 1. Kita pecahkan, yang ini masih didapat sini pecahan, yang ini sudah kondisi Fathom, dia sudah, tidak layak gitu ya, sudah kondisi Fathom. Ini sampai, PL7. Lalu PL6-nya kita pecahkan lagi, kita cabangkan lagi.
Setelah dicabangkan, ini kan tadi X4-nya, X4-nya sama dengan 0, sini X4 sama dengan 1, diperoleh ya seperti ini ya, nilai, variabel keputusan dan fungsi tujuannya. PL9 tidak layak, sudah kondisi atom juga. Oke, di sini didapat PL8, ini tadi 9, ini kita tadi kasus maksimasi ya, kasus maksimasi, ternyata nilai Z yang didapat pada PL8 itu lebih baik dari PL2 ya, PL2 tadi. PL2 tadi, maka nilai optimal yang kita dapatkan dari model tadi yaitu ini, dengan X1 sama dengan 1, X2-nya 1, X3 0, X4-nya 0, untuk dengan nilai Z sama dengan 14. Yang ini kan ternyata tidak memberikan ini ya, memberikan nilai yang lebih baik seperti kasus sorry bukan kasus, aturan ya, aturan seperti di atas tadi. Oke, mungkin untuk algoritma branch and bound sampai di sini dulu. Nggak susah ya, nggak susah lah ya. Atau masih ada yang bingung? Intinya, kita menentukan pencabangan itu harus, tepat ya. Tadi saya kasih tahu kan kalau kita mau mencabangkan tadi, kita cari nilai paling kecil. Jadi dalam metode branch and bound ini, 3 hal tadi yang perlu kita perhatikan ya. Tadi ada bounding, kita harus tentuin dulu nih mana yang mau kita cabangkan gitu ya. Lalu misalnya yang mau kita cabangkan tadi sudah kita tetapkan, lalu kan ada aturan tadi Xj kurang sama dengan beta, dan satu yang lainnya itu ada Xj lebih sama dengan beta plus 1 ya. Kita cabangkan ya, kita cabangkan lalu kita selesaikan ya dengan pemrograman linear, entah itu dengan simplex atau grafis gitu ya, tergantung dari model yang akan kita pecahkan gitu ya, tergantung dari variabel keputusan yang ingin kita cari, ada berapa, pembatasnya berapa gitu ya. Kalau tadi kan ada yang dengan simplex, ada yang dengan grafis. Lalu yang terpenting lagi, esensinya lagi yaitu fatoming. Fatomingnya tadi kan sudah dijelaskan juga ya, seperti apa nih, kondisi seperti apa nih yang kita harus berhenti, nggak bisa dicabangkan lagi. Nah, 3 ini tadi ya. Jadi kalau sudah didapatkan solusi optimal dan merupakan bilangan bulat, berarti dia kondisi fatom, dia udah berhenti atau tak layak, tadi juga dia berhenti, lalu nilai optimalnya tidak lebih baik dari batas bawah atau batas atas, tergantung dari masalahnya ya. Ini aturannya gitu ya. Maka itu sudah kondisi fatom. Oke. Mungkin sekian untuk materi algoritma integer programming ya, pemrograman bilangan bulat, karena kita pengennya dapatnya bilangan bulat, jadi nggak terlalu sulit lah ya. Intinya kita sudah tahu aturan-aturannya. Kalau misalnya dirasa bilangannya masih berupa pecahan, tinggal kita cabangkan, kita cari xj-nya ini berapa, lalu kita tambahkan batasan-batasannya. Kan udah belajar ya pemecahan program linear dengan grafis, metode grafis ataupun metode simplex. Teman-teman pecahkan, didapatlah nilainya, lalu cabang-cabangkan, lihat kondisinya seperti apa, dan akhirnya didapatkan solusi optimalnya gitu ya. Solusi optimal dari pemrograman bilangan bulat tersebut. Oke, mungkin gitu aja ya kayaknya. Atau ada yang ingin bertanya dulu? Gampang lah ini masih. Gimana, ada yang ingin bertanya atau udah pengen ini nih, pengen libur, Bu? Udah Sabtu nih, istirahat dulu. Gimana nih, teman-teman? Absennya gimana ya biasanya ya? Masih isi form ya? Ketua kelas?
Siapa ketua kelas ini? Banyak nih But ketua kelas. from Rafli gimana, Rafli? Saya tuh kayaknya saya tutup aksesnya. Iya Ibu, maaf sebelumnya tadi saya sudah. Oh sorry sebentar, nggak kedengeran. Ya gimana? Tadi sudah nyoba akses tapi masih ditutup aksesnya Bu. Oke, bentar saya buka ya. Linknya udah ada semua kan, saya nggak perlu share linknya lagi ya. Kelas RB udah, RC udah, RA udah. Oh ya, on cam semua ya. Kalau sama saya maunya on cam waktu absen. Ya kalaupun pas kuliahnya nggak on cam karena ya hari Sabtu, ya udah on cam lah. Kan cakep-cakep semua nih. Walaupun masih ada yang belum mandi mungkin. Ya silakan screenshot nanti absen, diisi absennya. Nanti, oh iya tugas itu hari ini ya deadline-nya ya? Oh nggak salah. Ya. Ya saya harap tugasnya udah selesai semua ya. Walaupun masih ada 45 menit lagi, semoga nggak telat ngumpulin tugasnya yang dari Bu Elvi. Nanti itu saya dan Bu Elvi berencana mau ngasih ini ya, apa ya, tutorial ya dengan menggunakan software Lingo. Mungkin nanti akan dibagi di 2 minggu ya, karena keterbatasan paspor ya. Saya kemarin sudah minta dalam 1 waktu aja, gitu ya, ternyata tidak bisa, keterbatasan ruangan, jadi mungkin nanti akan dibagi menjadi 2 pertemuan ya, untuk kelas A, B, dan CD nanti akan di minggu yang berbeda gitu ya, gitu aja. Nah kalau untuk kelas E saya belum tahu nih, kelas E ini nanti apakah bisa pinjam di hari Sabtu atau tidak ya, karena kelas E kan jadwalnya nih banyak yang bentrok ya, mungkin nanti kelas E akan nggak tahu kalau online gimana ya? Kalau online setuju nggak yang kelas E? Atau ya nanti saya coba cari waktu dulu deh, mudah-mudahan bisa dipakai ya, apalagi kan yang E kan udah ini ya, udah apa ya bahasanya ya, ya udah paham lah OR gitu kan, apalagi nanti untuk persiapan ke TA ya, kalau memang ada yang ngambilnya mungkin lebih ke SCM atau apalah gitu ya, yang menggunakan Lingo ya, semoga berguna gitu ya. Oke. Gimana, ada lagi yang ingin disampaikan? Atau masih merasa kurang, kuliahnya kurang Bu, tambahin Bu, gitu. Enggak ya, cukup ya? Karena di hari Sabtu juga, saya sebenarnya juga nggak pengen sih ngajar Sabtu, cuma ya gimana teman-teman kelas E bisanya Sabtu, kemarin Rabu kemarin saya memang nggak bisa, ya lagi banyak deadline banget ya, dosen. Maaf untuk kelas A, B, C, dan D, kalau diganti Sabtu untuk kedepannya ya semoga tidak ada ganti hari lagi ya, tetap di Rabu aja lah untuk kelas A sampai D gitu ya. Oke, mungkin sekian, saya harap apa yang saya sampaikan